Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenita Prastya Dewi dengan NIM 202105200003 dari kelas Ilmu Pemerintahan A. Di sini saya akan menjelaskan tentang antisipasi perilaku kriminal di media sosial cybercrime. Tentang studi kasus pencurian data sebagai tindakan penipuan di dunia internet. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang media sosial. Media sosial merupakan sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jaringan sosial, Wikipedia, forum, dan dunia virtual. Media sosial mendukung interaksi sosial dan media menggunakan teknologi berbasis web yang dapat mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Di jaringan sosial dengan virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Media sosial juga sebagai sarana seseorang untuk mengekspresikan dirinya dan menunjukkannya kepada khalayak ramai di dunia tanpa harus bertemu dan bertatap muka, tanpa mengenal satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kriminalitas. Segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana yang melanggar hukum atau tindakan pidana merupakan pengimbalan terhadap kesalahan si pembuat. Sedangkan tindakan adalah perlindungan masyarakat untuk membina si pembuat. Kriminalitas merupakan sebuah tindakan yang bersifat negatif, di mana setiap pelakunya akan dijerat dengan berbagai macam pasal yang telah diatur penerapannya di dalam undang-undang yang berlaku. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi. Teknologi informasi, sarana dan prasarana sistem dan metode untuk memperoleh penafsiran, penyimpanan, pengorganisasian, dan menggunakan data secara bermakna. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk kegiatan memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang bersifat relevan, akurat, dan tepat waktu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak positif di media sosial. Yang pertama-tama, memperluas pergaulan di kehidupan. Jarak dan waktu tidak lagi menjadi masalah. Memudahkan seseorang untuk mengekspresikan diri di media sosial dalam menunjukkan bakat serta memudahkan seseorang berkomunikasi dengan orang lain. Kemampuan setiap individu menyebarkan informasi yang sangat cepat dan luas di seluruh dunia. Yang terakhir, biaya lebih mudah atau lebih murah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak negatif di media sosial. Yang pertama, menjauhkan orang-orang yang sudah dekat maupun sebaliknya. Interaksi dengan tatap muka cenderung berkurang, membuat orang kecanduan dan menggunakan internet, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain, menimbulkan berbagai konflik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis kejahatan media sosial. Jenis-jenis kejahatan media sosial yang marak terjadi apabila kehidupan dan kegiatan sehari-hari berhubungan langsung dan terus-menerus dengan media sosial. Di antaranya yaitu penipuan online, penipuan phishing atau bisa disebut dengan pemberian data pribadi, malware,
atau bisa disebut dengan kontraksi perangkat lunak berbahaya di sebuah sistem, bom email, resetan dan spamming media sosial, pencucian uang elektronik, data deepling, atau bisa disebut dengan tindakan memiringkan entry data di sistem pengguna, cyber stalking dan bullying, identity theft, atau bisa disebut dengan pencurian identitas. Yang terakhir, peretasan, atau bisa disebut dengan penyusup yang mengakses sistem komputer tanpa izin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh kasus penyalahgunaan data pribadi. Ada beberapa contoh kasus dalam penyalahgunaan data pribadi, diantaranya yaitu penyalinan data informasi kartu nasabah ATM, skimming, di mana pelaku melakukan penarikan dana di tempat lain, pinjaman online, di mana transaksinya mengisi data secara online akan tetapi dalam hal keterlambatan pembayaran tidak jarang untuk melakukan intimidasi kepada nasabah, keluarga nasabah, pimpinan tempat nasabah bekerja, dan bahkan dapat mengakses data dari handphone nasabah. Selanjutnya, transportasi online, di mana konsumen mengalami pelecehan seksual melalui nomor WhatsApp. Yang terakhir, pencurian password di situs link. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sarana untuk menghindari pencurian data. Yang pertama, jangan mudah percaya dengan pesan di email yang berisi pesan dan dengan berkedok dari perusahaan besar seperti PayPal ataupun bank. Jika sedang berbisnis di dunia online, maka pastikan kita melakukannya dengan perusahaan yang dapat dipercaya. Selanjutnya, abaikan semua penawaran-penawaran yang mencurigakan. Jangan menggunakan password yang sama untuk setiap akun di internet dan memperbarui password secara berkala. Yang terakhir, apabila ingin melakukan transaksi penting di dunia maya, maka pastikan tidak melakukannya dari komputer umum maupun jaringan wireless umum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi cybercrime. Penggunaan media sosial dan internet aktif diharapkan berhati-hati dan menjaga etika agar tidak terjadi kasus pencurian data atau tindakan cybercrime. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi bahaya cybercrime antara lain melindungi komputer, menjaga privasi atau bisa disebut dengan identitas diri, mengamankan email, melindungi akun media, selalu up to date dalam mencari informasi, jangan menggunakan software bajakan, menggunakan data encryption, selalu memiliki sifat waspada, backup data secara rutin, abaikan lampiran surat elektronik dan URL yang terindikasi mencurigakan, laporkan kepada pihak yang berwajib. Kesimpulannya, perkembangan teknologi yaitu hasil perkembangan manusia yang tinggi membuat segalanya lebih mudah dengan pesatnya perkembangan di bidang teknologi informatika. Maka akses seakan-akan tidak ada batasnya. Manusia seakan-akan tidak bisa hidup tanpa teknologi. Semakin teknologi itu semakin berkembang, semakin besar juga ketergantungan manusia terhadap penggunaan teknologi di masa kini. Maka hal inilah yang mengakibatkan munculnya kejahatan-kejahatan yang menggunakan perkembangan teknologi ini sebagai cara yang paling canggih. Hari demi hari perkembangan teknologi yang semakin pesat suatu saat akan membawa kehancuran bagi umat manusia. Karena kemajuan, teknologi juga diikuti dengan kemajuan kejahatan yang mengikutinya. Maka dari itu kita harus selalu berhati-hati dalam menggunakan media sosial.
presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.